Perkenalkan, saya Dinda Asia dengan NIM 222111165 dari kelas S6C akan menjawab soal UTS mata kuliah hukum penanaman modal. Yang pertama, jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Terdapat 10 asas investasi yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Asas yang tertuang dalam pasal tersebut adalah: yang pertama, asas kepastian hukum. Asas adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua, ada asas keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Yang ketiga, ada asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya. Yang kelima, ada asas kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, ada asas efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang ketujuh, asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedelapan, ada asas berwawasan lingkungan, adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kesembilan, asas kemandirian, adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, ada asas keseimbangan kemauan dan kesatuan ekonomi nasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemauan ekonomi dan wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Yang kedua, keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain globalisasi dan persaingan ekonomi internasional, kebijakan pemerintah dan stabilitas politik, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, perlindungan dan kepastian hukum, aspek sosial dan lingkungan. Dampaknya bagi Indonesia dapat positif, seperti pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Juga dampak negatifnya seperti kerusakan lingkungan dan ketergantungan pada investasi asing. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan kebijakan penanaman modal agar dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Soal selanjutnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan? Jenis penanaman modal berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diantaranya yang pertama, penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal yang dilakukan investor domestik dalam negeri. Kemudian ada penanaman modal asing, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam negeri. Kemudian ada penanaman modal gabungan, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh investor domestik dan asing secara bersama-sama. Persamaan dari penanaman jenis-jenis di atas, yaitu yang pertama ada tujuannya. Semua jenis penanaman modal memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada prinsipnya. Semua jenis penanaman modal harus mematuhi prinsip-prinsip yang sama, seperti prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Kemudian ada pengawasan. Semua jenis penanaman modal harus diawasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa penanaman modal tersebut sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kemudian ada manfaat. Semua jenis penanaman modal dapat memberikan manfaat yang sama, seperti meningkatkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan
Selanjutnya yaitu apa saja risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Itu risiko regulasi dan hukum, perubahan kebijakan investasi dan regulasi. Cara mengatasinya menggunakan jasa konsultan hukum atau firma hukum lokal yang paham tentang regulasi Indonesia dan memantau kebijakan pemerintah. Yang kedua ada risiko politik dan stabilitas, itu ketidakstabilan politik dan perubahan kepemimpinan. Cara mengatasinya dengan melakukan analisis risiko politik dan ekonomi. Yang ketiga yaitu risiko ekonomi dan mata uang, yaitu fluktuasi nilai tukar rupiah dan inflasi. Cara mengatasinya yaitu melakukan analisis pasar dan perencanaan keuangan. Yang keempat ada risiko infrastruktur dan logistik, yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Cara mengatasinya dengan memilih lokasi investasi dan infrastruktur yang baik. Dan yang terakhir ada risiko budaya dan sosial, yaitu perbedaan budaya bisnis dan adat istiadat. Cara mengatasinya dengan memahami budaya bisnis di Indonesia. Sekian, terima kasih.